wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah meluangkan waktunya dalam sharing session dengan pemateri kita Umar Ilham Hidayatullah, Magister yang sedang menempuh pendidikan S2, yakni Magister pendidikan apa? Ilmu Politik, yang saat ini sedang menjalankan tugas UTS mata kuliah Politik Tata Ruang Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Pada kali ini kita sharing sessionnya bertemakan ini akan disampaikan oleh sahabat Umar Ilham, sahabat Umar Ilham Hidayatullah, yang saya tahu dulu sejak saya kenal di SMK Kediri, terus pindah di SMA Negeri Bangsal, terus S1 nya di UINSA jurusan Ilmu Politik, dan sekarang melanjutkan di Universitas Diponegoro oleh sahabat kita Umar. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal Arif Taufani selaku MC dalam kegiatan sharing session pada hari ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Umar Ilham Hidayatullah. Saya adalah mahasiswa Magister Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro, Semarang. Jadi pada pagi hari ini saya ulangi lagi untuk ekonomi dalam pembangunan kota, di mana dalam nilai perspektif sirkular ekonomi ini saya ingin memberikan pemahaman kepada memperpanjang siklus hidup dari suatu produk atau bahan baku dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin. Nah, prinsip dari ekonomi sirkular itu tadi mencakup pengurangan limbah dan polusi, lalu juga menjaga produk dan material yang dipakai selama mungkin. Dan dalam sirkular ekonomi itu juga bertujuan untuk meregenerasi sistem alam. Nah, melalui ekonomi sirkular itu tadi diharapkan kita dalam diskusi ini bisa mencapai lebih banyak dengan lebih banyak hasil produksi dengan menggunakan lebih sedikit bahan produksi itu tadi. Adalah proses dalam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan suatu bahan produksi dengan pendekatan post up. Post up ini artinya ada timbal balik dalam proses produksi itu tadi, di mana bahan baku, komponen dan produk yang digunakan itu dijaga agar tetap berguna dan berharga, sehingga dapat mengurangi jumlah limbah yang tidak digunakan untuk agar tidak terbuang sia-sia ke pembuangan. Dalam web Green Foundation itu Presiden dan CEO World Business Council for Sustainable Development, yakni Peter Becker, itu mengatakan bahwa konsep sirkular ekonomi adalah konsep inovatif dan revolusioner yang menentang proses manufaktur dan konsumsi tradisional, sehingga dengan adanya konsep sirkular ekonomi ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan bahan produksi dalam kegiatan ekonomi agar tidak terbuang secara sia-sia. Didasarkan pada 3 pembahasan, yakni pertama itu sirkular ekonomi dilatar belakangi oleh adanya
pengaruh dari aktivitas manusia. Lalu yang kedua itu perlunya strategi pembangunan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga itu terkait masalah lingkungan. Untuk yang pertama terkait proses aktivitas manusia ini itu semakin nyata. Hal ini bisa kita lihat mulai per abad 21, masalah lingkungan itu mulai menunjukkan interaksi ataupun periodisitas dan kompleksitas yang nyata, seperti kekurangan air di ngedek itu kan. Lalu yang kedua itu kalau yang sudah bentuk nyatanya itu di gurun Al-Katama di daerah Cina. Lalu yang kedua perlunya pembangunan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat menyesuaikan dengan program pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goal itu tadi. Pendidikan berbasis penelitian ilmiah sehingga relevan dengan kondisi yang ada di masyarakat atau relevan dengan kebutuhan masyarakat. Itu tadi masih dasarannya. Lalu dasaran yang ketiga itu terkait masalah lingkungan yang beragam di setiap regional yang berbeda. Tentunya di beberapa wilayah tidak mungkin mengalami permasalahan lingkungan yang sama, sebab di wilayah tertentu bisa jadi pembangunan itu dilakukan lebih banyak daripada lingkungan yang lain. Bisa kita lihat di antara Jawa dan Papua bagaimana pembangunan itu sangat kontras. Di Jawa pembangunan itu sangat banyak, sedangkan di Papua pembangunan itu masih dapat dikatakan minim daripada jika kita bandingkan dengan Jawa. Urgensi pemahaman sirkular ekonomi. Sebelum membahas lebih lanjut terkait nilai perspektif sirkular ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan, maka saya akan mengajukan beberapa landasan untuk menjadi alasan dasar pemahaman. Nah, yang pertama terkait keterlibatan berbagai aspek keilmuan dalam pembahasan sirkular ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek disiplin ilmu, baik itu dalam sirkular ekonomi itu ada juga melibatkan ilmu lingkungan pastinya karena berkaitan dengan sumber daya alam. Lalu yang kedua itu ilmu sosiologi, yang ketiga itu ilmu teknologi pastinya, lalu ada juga ilmu manajemen dan pastinya juga terdapat ilmu kebijakan atau politik dan pemerintahan. Tentunya di beberapa seperti ilmu lingkungan itu kan mereka tentunya tidak pasti secara intens mengerti bagaimana kebijakan itu dibuat. Begitu juga anak ilmu politik maupun pemerintahan belum tentu mereka benar-benar paham terkait lingkungan gitu. Jadi dalam sirkular ekonomi ini diharapkan berbagai ilmu itu tadi saling melengkapi. Kedua, pembangunan berkelanjutan ini saling berkaitan, di mana sirkular ekonomi itu merupakan sebuah konsep dari proses penggunaan dalam jangka panjang. Singkatnya, dalam pemahaman yang lebih dalam terkait tema ini, kita diharapkan dapat menemukan sebuah relevansi teoritis dan pengaplikasiannya terkait sirkular ekonomi dan pembangunan berkelanjutan itu tadi. Berkelanjutan itu didasarkan pada kelangkaan sumber daya dan degradasi lingkungan, sehingga muncul konsep sirkular ekonomi sebagai aliran sirkulasi material dalam sistem sosial ekonomi manusia. Nah, diharapkan juga dapat menjaga kelestarian lingkungan dalam proses sirkular ekonomi ini tadi dengan mengurangi dampak dari pembuangan limbah produksi. Lalu yang kedua, sirkular ekonomi menjadi topik pembahasan yang cukup mendesak karena terdapat ketidakpuasan terhadap pengelolaan limbah produksi, seperti dalam kasus pemalsuan segmen pipa air hitam pada proses daur ulang di sebuah pabrik di Jiangsu, Cina. Dalam kasus tersebut, pabrik yang dimaksud ini menggunakan limbah plastik hasil daur ulang yang mengandung zat beracun untuk memproduksi pipa pasokan air, sehingga menyebabkan pencemaran terhadap air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, meskipun merupakan salah satu poin dalam pembahasan sirkular ekonomi, namun
Jika masih memberikan kerugian bagi masyarakat, maka hal tersebut masih belum dapat dikatakan sebagai objek yang diharapkan dalam circular economy. Karena masih menyisakan atau menimbulkan permasalahan baru dalam proses produksi dan ekonomi, yakni penyakit kepada masyarakat itu tadi. Nah, lalu selanjutnya terkait masalah inti dalam circular economy. Inti permasalahan dalam mencuatnya konsep circular economy adalah tentang kelangkaan sumber daya global dan kerusakan lingkungan. Inti dari permasalahan dalam circular economy dibagi dalam 3 jenis, yakni pertama semakin berkurangnya sumber daya yang ada, lalu yang kedua itu terkait pencemaran lingkungan, lalu yang ketiga kerusakan ekologi atau lingkungan itu tadi, kerusakan alam. Nah, dalam 3 jenis permasalahan circular ekonomi itu saling berkaitan dan berinteraksi. Gurun Atacama di Chili itu tadi itu berakibat dari kegiatan penambangan lithium. Nah, kalau kita pernah melihat di laman berita CNN Indonesia itu menjelaskan bahwa kerusakan ini pada mulanya dimulai dari adanya kompetensi 2 perusahaan produsen lithium untuk berlomba melakukan produksi lithium dengan sebanyak mungkin tanpa daerah tersebut, sehingga pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pasokan air asin itu tadi dan kerusakan lingkungan di daerah Gurun Atacama itu tadi. Lalu selanjutnya terkait pembangunan berkelanjutan. Nah, pembahasan terkait konsep pembangunan berkelanjutan itu diawali oleh keterbatasan sumber daya alam dan kualitas pengelolaan lingkungan yang buruk di beberapa wilayah produksi. Sehingga pada tahun 1987 itu ditekankan pada 3 hal. Yang pertama, dalam perspektif manajemen ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkoordinasi dengan lingkungan. Dari sudut pandang masyarakat atau human society itu bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pola konsumsi yang beragam. Dalam aspek pemenuhan kebutuhan dapat menyebabkan perbedaan beban pada lingkungan yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi hubungan manusia dan lingkungan, seperti pada penggunaan pemanas ruangan yang menyebabkan peningkatan penggunaan listrik dan konsumsi dari batu bara sebagai bahan produksi listrik itu tadi. Tapi tentunya hal tersebut dihitung dalam penggunaan pemanas ruangan di suatu kota, bukan di satu rumah. Nah, pada sudut pandang teknis yang bisa berdampak pada generasi selanjutnya, seperti kekurangan lahan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu juga melibatkan setiap aktivitas antara manusia, sumber daya, dan lingkungan, serta berbagai aspek yang termasuk dalam interaksi aspek manusia dan lingkungan itu tadi. Nah, tujuan dari aktivitas manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia, sementara konsumsi manusia itu dapat mempengaruhi atau sangat mempengaruhi kebutuhan produksi dan keseimbangan kehidupan. Terkait pembangunan berkelanjutan itu mengacu pada proses produksi itu dampak limbah produksi itu tadi. Lalu yang terakhir terkait konklusi. Konklusi dalam materi nilai perspektif sirkular ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan ini itu memuat bahwa sirkular ekonomi merupakan pendekatan dalam sistem ekonomi yang memuat hubungan keberadaan bahan produksi yang akan diolah menjadi sebuah produk dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak menyisakan atau mensia-siakan bahan tersebut menjadi limbah produksi yang sia-sia. Secara singkat, sirkular ekonomi adalah upaya semaksimal mungkin untuk menggunakan bahan mentah agar tidak terbuang secara sia-sia dan harus berpatokan pada hukum ekologi itu tadi, sehingga dapat tercapai sebuah kondisi aktivitas ekonomi dengan dampak yang minimum terhadap lingkungan itu tadi, agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau pengurangan reduksi
atau pengurangan itu tadi, lalu reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau daur ulang. Nah, pengurangan atau reduce itu bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan atau energi dalam berbagai proses produksi dengan tujuan menghindari pemborosan, seperti pengurangan penggunaan pemanas ruangan di sebuah wilayah atau distrik. Lalu yang kedua adalah reuse atau penggunaan kembali, seperti dalam kasus proses daur ulang botol atau kaleng susu yang dapat dibersihkan untuk selanjutnya digunakan kembali. Lalu yang ketiga yakni recycle atau daur ulang, itu bertujuan untuk pemulihan limbah hasil produksi melalui proses produksi kembali, seperti pada peluburan baterai bekas ke dalam produksi timah itu tadi. Nah, dalam perkembangannya prinsip sirkular ekonomi dengan mengabaikan fungsinya atau dengan menambahkan fungsi yang sama dengan produk yang berbeda. Lalu yang kedua, rethink atau memikirkan kembali, yakni membuat penggunaan produk lebih intensif, misalnya dengan membagikan produk. Lalu yang keempat yakni repair atau perbaikan dan perawatan produk yang cacat agar dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsi asli. Lalu yang kelima yakni refurbish, yakni sebuah upaya pengembalian produk lama untuk kembali diperbarui atau digunakan kembali. Lalu yang keenam remanufacturing, yakni penggunaan bagian-bagian atau pembakaran bahan dengan tujuan pembakaran atau penggunaan bahan dengan tujuan untuk pemulihan energi juga. Nah, saya juga ingin menjelaskan terkait bagaimana sirkular ekonomi itu masuk di Indonesia. Pada tahun 2017 itu sirkular ekonomi menjadi konsep pengelolaan ekonomi dengan penekanan Perpres nomor 97 tahun 2017 atau bisa disebut Jakstrana tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Lalu hal itu juga ditinjau dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan, sehingga dari kebijakan-kebijakan dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi konsep sirkular ekonomi itu tadi bisa diselenggarakan Indonesia Sirkular Ekonomi Forum yang pertama. Lalu pada tahun 2018 peraturan Presiden tentang kajian food loss dan waste di Indonesia, dan pada akhirnya pada tahun 2020 Indonesia berhasil menyelenggarakan forum keempat terhadap sirkular ekonomi itu tadi. Pada tahun 2021 dengan tujuan untuk menggait kerjasama dengan masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan di Indonesia itu tadi. Nah, dalam paparannya pada sirkular ekonomi, website sirkular ekonomi itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam siaran pers pada tanggal 5 April 2021 menyatakan bahwa Indonesia telah mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam visi dan strategi pembangunan, khususnya pada 5 sektor industri, yaitu makanan, minuman, konstruksi elektronik, tekstil, dan plastik. Nah, dari tindakan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi nasional dan menjadikan ekonomi sirkular sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, pendekatan sirkular ekonomi itu juga dapat menghasilkan dengan asumsi bahwa hal ini itu berpotensi untuk menghasilkan tambahan PDB sebesar 593 hingga 638 triliun pada tahun 2030.
serta mengurangi limbah tiap sektor sebesar 18% hingga 52% di 2030. Dan juga pemaparan materi pada pagi hari ini di acara sharing session, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Master Officer. Terima kasih. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang circular economy dan pembangunan berkelanjutan. Jadi yang saya tangkap circular economy adalah pembaruan atau energi terbarukan, yakni mengurangi limbah, mendaur ulang limbah, dan menciptakan suatu produk yang seminim mungkin limbahnya itu dapat didaur ulang. Contohnya botol plastik, terus apa tadi ya, dan lain-lain lah. Tapi tidak boleh memberikan dampak kepada lingkungan atau membahayakan lingkungan sekitar yang memakai atau konsumen. Contohnya tadi seperti di Cina, mereka menggunakan pipa daur ulang tapi berpotensi membahayakan konsumen. Nah, mungkin itu tadi penjelasan singkat yang dapat saya ambil. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebelum forum diakhiri. Baik, 3 pertanyaan atau 4, satu-satu gitu. Ayo silakan. Ayo Bapak Siki. Manajemen ekonomi. Ingin bertanya sedikit mengenai pembahasan sirkular ekonomi, terutama dalam proses pembangunan nasional ya. Nah, yang sedikit saya ketahui mengenai proses pembangunan kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya jika memang ada upaya pembangunan pasti ada metode-metode yang mana itu juga perlu diperhatikan dan diperhitungkan. Salah satunya dari sektor ekonominya, dari sektor lingkungannya, dan dari sektor kebijakan dan sebagainya. Nah, ini mungkin hanya sedikit studi kasus yang ingin saya tanyakan, bahwasanya apakah di setiap pembangunan baik itu yang melaksanakan dari pemerintahan, baik itu seperti infrastruktur, baik itu pembangunan di sektor UMKM ataupun dan sebagainya pengembangannya. Nah, apakah di setiap pembangunan ini memang harus ditekankan prinsip tadi sirkular ekonomi? Apakah hanya 5 tadi yang disebutkan di akhir tadi, salah satunya tekstil dan sebagainya? Apakah keseluruhan dalam hal pembangunan itu juga diperhitungkan mengenai prinsip sirkular ekonominya? Kalau iya, ini kan ada sedikit mengenai proses pembangunan, mungkin sedikit melenceng, pembangunan waduk benter atau apa nih, wadah gitu ya, yang mana itu kan juga merupakan proses pembangunan. Kalau kita berkaca dari sektor infrastruktur, siapa yang nggak mau gitu. Proses dibentuknya bendungan tadi kan gunanya juga untuk menampung air dan sebagainya, biar air bisa dialirkan ke beberapa titik dan sebagainya. Tapi dalam proses pembangunan itu juga diperhitungkan konsep lingkungannya, yang mana warga Wadas menolak material andesit atau batu apa itu ya namanya, itu ditambang karena prosesnya yakni diketahui di desa Wadas itu sebanyak 40 juta kubik jumlah batuan tadi, yang mana nantinya akan ditambang, digeruk buat dalam proses pembangunan bendungan bener. Nah itu, yang mana dari warga Wadas menolak karena menyatakan bahwa nanti ketika yang ditambang ini di Wadas, efeknya di Wadas ini proses penambangan tadi. Tapi kalau kita berkaca dari sektor infrastruktur, nah pembangunan bendungan ini kan juga merupakan bagian dari hal yang positif lah. Kira-kira kalau dari sudut pandang pemantik tadi mengenai hal-hal semacam ini seperti apa langkah ke depannya? Apakah perhitungannya misal bendungan ini, kalau kita sudut pandangnya kepada bendungan ya pastinya kita harus mencari opsi-opsi tertentu yang lainnya buat proses bendungan ini tetap bisa dijalankan, bisa tetap dibangun, tapi dengan meminimalisir tadi. Nah, itu seperti apa kalau tanggapan dari pemantik?
Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon dikoreksi kalau saya menyimpulkannya kurang tepat. Jadi pertanyaannya itu tadi yang saya tangkap, bagaimana tanggapan saya dalam perspektif sirkular ekonomi terhadap pembangunan bendungan di daerah Wadas itu tadi. Dengan studi tadi juga terdapat proses penolakan karena dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Nah, dalam yang saya ketahui dalam materi terkait sirkular ekonomi, kalau saya menanggapi kasus tersebut, memang penerapan sirkular ekonomi terutama pada pabrik-pabrik produksi atau kegiatan-kegiatan penambangan itu harus benar-benar dilakukan, gitu. Berarti benar-benar harus diterapkan, karena dalam sirkular ekonomi itu juga terdapat konsep yang tidak boleh menyebabkan permasalahan baru bagi masyarakat atau merugikan masyarakat itu tadi. Sedangkan dalam penerapannya sirkular ekonomi itu kalau di wilayah-wilayah yang cukup kecil atau di wilayah pembangunan infrastruktur di suatu daerah itu memang kurang diperhatikan. Salah satu contohnya saja, andai kan waduk itu tadi tetap dibangun, yang berarti kan proses pengurusan amdalnya tidak clear. Namun jika itu tetap dibangun, berarti terdapat kesalahan proses permohonan izin atau maladministrasi, di mana masyarakat itu menolak tapi kok tetap dibangun itu tadi. Jadi secara singkatnya, pandangan saya terhadap kasus pembangunan waduk di daerah Wadas ya, bendungan Wadas itu tadi, saya tidak sepakat kalau itu mendapat penolakan dari masyarakat, karena kalau pemerintah ataupun pabrik yang bersangkutan mengetahui kalau itu tadi kan konsep sirkular ekonomi ini kan sudah ditekankan dari tahun 2017. Harusnya mereka itu membaca peraturan presiden tahun 2017 itu tadi terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Atau dalam peraturan lainnya itu juga terdapat peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan. Jadi saya tidak sepakat. Bisa disangka kurang. Ya ini kan persepsi, yang saya tanyakan bukan persepsi. Tapi kalau moderator ya, kalau melihat kasus di Lakardowo itu kan ada sirkular ekonomi juga, B3. mengubah limbah B3, terutama terdapat limbah rumah sakit, penampungan rumah sakit baik di Mojokerto atau di daerah-daerah sekitar Mojokerto ya, dirubah menjadi batuan seperti beton. Nah, terus bata putih itu. Nah, itu kan termasuk sirkular ekonomi, tapi dampaknya bagi satu desa di Lakardowo itu banyak sekali. Kita tidak melihat kecilnya desa tersebut, tapi kita lihat kerugian dari masyarakat, karena Lakardowo juga punya negara Indonesia ya, termasuk bagian dari wilayah Indonesia dan juga mempunyai hak keadilan. Tapi selama ini hampir 90% warga Lakardowo kan menolak. Tapi sampai saat ini pabriknya masih juga beroperasi, padahal limbahnya sudah dirasakan benar-benar, mulai dari serangan penyakit karena dari limbahnya tersebut mengalir pada sumber air dan airnya tidak layak untuk dikonsumsi ataupun dibuat mandi, itu tidak layak. Jadi air tersebut hanya dipakai untuk cuci pakaian dan yang tidak membahayakan. Kalau pandang dari sirkular ekonomi itu bagus, tapi dampaknya
yang kurang bagus. Nah, bagaimana tanggapan pemantik ya? Nah, kalau kasus Lakardowo itu memang masih menjadi sebuah permasalahan dalam proses sirkular ekonomi. Karena kalau kita ingat di awal-awal materi tadi, itu latar belakang adanya konsep sirkular ekonomi itu juga disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pengelolaan limbah itu tadi. Karena itu muncul konsep sirkular ekonomi. Konsep sirkular ekonomi itu termasuk sebuah konsep yang baru, yakni baru dicetuskan pada tahun 1987 dan baru diadopsi oleh Indonesia pada tahun 2017 begitu. Nah, sedangkan kalau dalam kasus Lakardowo sendiri, ketika itu masih merugikan atau memberikan kerugian kepada masyarakat, perspektif pendapat saya itu tetap itu tidak masih terdapat maladministrasi, karena harusnya pemerintah yang mengetahui hal tersebut itu melakukan tinjauan lebih lanjut atau memberikan hukuman kepada pabrik yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, ya dalam realitanya, pemerintah Indonesia tidak bisa setegas itu untuk kepada agen-agen bisnis, karena mereka beranggapan bahwa agen-agen bisnis itu tadi memiliki privilege yang lebih di hadapan mata pemerintah itu tadi. Terima kasih. Ini lanjut aja dari. Lanjut nggak apa-apa. Kita sih cetatan. Pertanyaannya, kalau tidak ada pabrik di Lakardowo, PT Pria itu mana? Terus mau diarahkan kemana limbah-limbah rumah sakit di sekitar Mojokerto? Tidak apa? Dan ini kan melakukan penolakan. Lah, terus setiap hari rumah sakit ya mengeluarkan limbah medis, B3 kan. terus suntik, darah, infus itu kan termasuk berbahaya. Tapi kalau tidak didaur ulang di sana, kemana lagi? Kita juga tidak memungkiri ya kalau rumah sakit di Surabaya juga dibuang ke sini karena jangkauannya luas. PT Pria juga dia salah satu penjual pasir. Penjual pasir. Banyak lahan yang dikeruk oleh PT Pria juga. Apakah PT Pria itu harus diberhentikan atau apakah proses galian C itu harus diberhentikan? Tanggapan saya itu diberhentikan atau tidak itu tergantung kepada kebijakan pemerintah. Apakah pemerintah bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat yang terdampak itu tadi dengan pertama memindahkan lokasi mukim masyarakat ke wilayah yang lebih baik atau wilayah yang memungkinkan tidak memberikan atau terdampak dari proses PT Pria atau galian C itu tadi. Itu solusi yang saya ajukan. Namun kalaupun mereka masyarakat itu kekeh tidak mau berpindah tempat, maka pabrik solusi yang saya ajukan adalah pabrik dan pemerintah pabrik harus benar-benar memikirkan ulang bagaimana proses recycle mereka agar tidak pertama merusak lingkungan, kedua merugikan masyarakat. Lalu dari aspek pemerintahannya mereka harus benar-benar mengawasi, karena pemerintah kan harusnya melakukan pengawasan, harus benar-benar mengawasi proses produksi dari PT Pria dan galian C itu tadi. Karena solusi yang paling mudah adalah dua hal tersebut. Kalaupun harus diberhentikan ataupun harus dilanjutkan, kan masih memberikan dampak yang merugikan. Jadi benar-benar harus terpikirkan kembali. Itu menurut pandangan sirkular ekonomi itu. Tadi salah satunya itu menyediakan. Cuman kan kadang-kadang itu ketika kita terjun di lapangan itu disuruh pilih tidak mau, karena
ini saya lahir di sini, nenek moyang saya nenek moyang saya di sini, saya ingin meneruskan sampai anak cucu saya. Itu yang menjadi problematika yang sampai kenapa tidak oknum-oknum tersebut saja yang dipindahkan? Kenapa harus kami yang dipindahkan? Gitu. Menurut jenengan sendiri bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Meskipun tidak termasuk dalam pembahasan sirkular ekonomi, kalau menurut saya mentalitas seperti itu memang kalau bagi saya itu cukup kolot, karena wilayah pembangunan itu tadi kalaupun tidak dilanjutkan, maka mereka seharusnya itu berpikiran kenapa mereka kok nggak kerjasama atau membantu pemerintah dan pengusaha itu tadi untuk menekan agar pengusaha itu tadi tidak membuang limbah yang merugikan begitu. Kalau mereka tidak mau dirugikan, karena adanya pabrik itu tadi juga pasti memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Seperti masyarakat itu diserap sumber daya manusianya sebagai pegawai begitu. Kalaupun mereka tidak mau dirugikan, maka mereka seharusnya bekerja sama, lebih dalam artian bekerja sama untuk pengelolaan limbah itu tadi begitu. Namun jika ini kalau sudah tahap yang paling fatal, pabriknya sudah nggak mau tahu terhadap limbahnya, tapi masyarakatnya juga protes terus, tapi nggak didengarkan oleh pihak pabrik. Seharusnya masyarakat itu ini tidak menerima uang itu tadi, uang belakang itu tadi, karena mentalitas masyarakat Indonesia terhadap uang itu masih sangat besar. Itu yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Salah satunya karena uang itu tadi, karena mereka mau uang. Elemen jadi satu. Awakmu tak kasih Pak ya? Yo. Iki tak kasih. Awakmu nolak, iki gak nolak. Oh iya. Nah, awakmu akhirnya kan protes atau protes. Jadi dalam tubuh masyarakat itu pasti ada sing pro dan juga kontra tersendiri. Sing pro ya sing gak dapat uang, lah sing tidak pro ya sing gak dapat uang itu mana? Nah, itu permasalahan dewe. Permasalahan tersendiri itu. Wah, Akeh sing ditarik tadi karyawan iku bisa. Tadi masa aksi wis semakin menurun. Soalnya wis akeh sing didadekno karyawan. Terus LSM runu yo tujuane gak kabeh apik. Ada yang ditunggangi. Ono sing mek golek duit to. LSM yo butuh konsumsi. Terus rapate yo butuh villa lisan ya. LSM kan gak ono bayarane. Iya. ACT, aksi cepat tanggap. Nah, kalau studi kasus yang pernah saya alami sendiri ketika saya masuk organisasi anarko, itu kan saya pernah ikut proses advokasi, tidak benar-benar membela masyarakat. Lesson pada kali ini dilakukan anak. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Rayon Dwipa, Rayon Alhambra yang menyempatkan waktu bahwa ini tadi sirkular ekonomi. Kalian kalau tahu ini adalah sirkular ekonomi ya, produk dari sirkular ekonomi. Iki klentekan jero niki serutan kayu iki. Serutan kayu yang dilem karena menjadi karyawan produksi. Iki klentek iki jerone serutan kayu, cuma dilem dan ini berhasil menembus pasar global karena di Gresik juga banyak yang produksi itu. Mungkin sekian itu tadi yang bisa kami sampaikan untuk materi. Terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.